Sikat Lyon 2-0, Arsenal juara Emirates Cup. Liverpool hajar Sevilla 4-1. Sergio Roberto tinggalkan Barcelona. Chelsea resmi rekrut Pedro Neto. Manchester United berhasil bujuk Bruno Fernandes perpanjang kontraknya di Old Trafford. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Barcelona lagi-lagi jilat ludah sendiri. Dilansir dari Tribuna, hobi buruk Barcelona berlanjut. Barca kerap melepas pemain jebolan akademi dengan harga murah, lalu membelinya kembali dengan harga yang cukup mahal. Yang terbaru adalah Dani Olmo. Dani Olmo dilepas Barcelona ke Dinamo Zagreb di tahun 2014 dengan bebas transfer. Kini membelinya seharga 55 juta euro. Napoli sulit kejar bintang, Conte ungkap sebabnya. Dengan stok yang ada sekarang, Napoli terbukti belum menggigit. Perburuan pemain baru terus dilakukan. Tetapi Napoli punya keterbatasan dana dan juga minim daya tarik akibat hanya finish ke-10 di Serie A musim lalu, sehingga hanya akan bermain di kancah domestik musim depan. Inilah yang menurut Conte menyulitkan timnya di bursa transfer. Bukti Manchester City masih lapar gelar. Manchester City menangi Community Shield kalahkan Manchester United. Bek tengah sekaligus kapten Manchester City di laga itu, Ruben Dias, mengaku puas dengan performa rekan-rekannya. Itu seolah jadi bukti kalau Manchester City masih lapar gelar buat jadi juara. Manchester City sudah sukses menangi trofi Liga Inggris 4 musim beruntun. Namun Ruben Dias menegaskan, musim 2024-2025 ini, City mau kembali meraih trofi lagi. Jadi pahlawan City, Akanji hapus bayang-bayang kegagalan penalti. Manuel Akanji akhirnya mengangkat piala Community Shield pertamanya setelah digagalkan Arsenal menyusul kekalahan Manchester City pada edisi 2023. Namun lebih penting lagi kepercayaan diri Akanji untuk mengambil penalti sudah kembali. Seperti diketahui, Akanji gagal konversi penalti melawan Inggris, diadu tos-tosan sehingga memastikan Swiss tersingkir di 8 besar Euro 2024. Pep Talk yang mantapkan hati Ederson untuk bertahan di City. Ederson sempat ramai dikabarkan akan meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Namun kiper asal Brasil itu akhirnya memilih bertahan usai berbicara dengan manajer Pep Guardiola. Keputusan sudah dibuat, saya akan bertahan di Manchester City musim ini. Saya sudah berbicara dengan Pep dan itu amat krusial, ujar Ederson seperti dikutip dari beIN Sport. Terjun bebas gaji David De Gea di Fiorentina. David De Gea resmi berseragam Fiorentina. Dilansir dari berbagai sumber, David De Gea rela dipotong gajinya besar-besaran demi bergabung ke Fiorentina. Sebelumnya di Manchester United, De Gea digaji sebesar 23 juta euro per musim. Kini gajinya di Fiorentina cuma di angka 2 juta euro per musim. Itu artinya gaji De Gea turun dari 400 miliar rupiah ke 34 miliar rupiah. Masa depan Casemiro. Kontrak Casemiro di Manchester United akan selesai pada musim panas 2026. Akan tetapi Casemiro santer dikait-kaitkan dengan kepindahan menguntungkan ke Arab Saudi. Pesepak bola berusia 32 tahun itu menunjukkan penampilan impresif saat MU dikalahkan Manchester di Community Shield. Ten Hag mengungkapkan
Casemiro tidak pernah menunjukkan keinginan untuk pergi. Dominic Solanke reinkarnasi Harry Kane di Tottenham. Tottenham berharap Dominic Solanke memberi dampak besar. Didatangkan dengan nilai transfer 65 juta pound sterling, pemain 26 tahun itu diproyeksikan untuk menjadi mesin gol seperti Harry Kane. Solanke dinilai bisa bermain sebagai penyerang tengah murni. Hal itu bisa memaksimalkan potensi Son Heung-min sebab dia menilai Son lebih efektif jika bergerak di sayap dan punya tandem penyerang tengah. Kualitas lapangan JIS mendapat kritikan. Jakarta International Stadium untuk pertama kalinya digunakan dalam laga kompetitif. Tetapi kualitas lapangannya mendapatkan kritikan karena kurang oke. Untungnya hal ini tidak menjadi isu buat Persija Jakarta yang menang telak atas Barito. Macan Kemayoran mengantongi 3 poin berkat kemenangan 3-0. Sergi Roberto tinggalkan Barcelona. Sergi Roberto telah menyampaikan salam perpisahan resmi kepada Barcelona. Dia praktis menghabiskan sepanjang karirnya bersama Barca, One Club Man yang akan selalu dikenang oleh fans Blaugrana. Salam perpisahan ini disampaikan langsung oleh Sergi Roberto melalui akun resmi media sosialnya Senin 12 Agustus 2024. Dia membagikan video pendek berisi monolog dan cuplikan-cuplikan karirnya di Barca. Sergi Roberto bergabung dengan La Masia saat masih berusia 14 tahun. Sekarang dia meninggalkan klub di usia 32 tahun. 18 tahun hidup dan karirnya dihabiskan di Barcelona. Debut Jose Mourinho di Liga Turki, provokasi ofisial dapat kartu kuning. Jose Mourinho debut melatih di Liga Turki bersama klubnya Fenerbahce. The Special One langsung diganjar kartu kuning gara-gara memprovokasi ofisial keempat. Jose Mourinho tampak cekcok dengan ofisial keempat. Ex-manajer Chelsea ini mengacungkan 4 jarinya ke arah ofisial keempat sembari menunjukkan raut wajah kesal. Ini menjadi kartu kuning kedua yang didapat Jose Mourinho bersama Fenerbahce. The Special One juga mendapat kartu kuning saat timnya kalah 1-2 dari Lens pada putaran ketiga kualifikasi Liga Champions 7 Agustus lalu. Chelsea resmi rekrut Pedro Neto. Chelsea telah merampungkan perekrutan Pedro Neto dari Wolverhampton Wanderers. Demikian diumumkan pihak klub London Barat itu pada Minggu 11 Agustus. Pemain sayap asal Portugal itu menandatangani kontrak 7 tahun dengan Chelsea, seperti dikutip dari ESPN. Neto, 24 tahun, membuat pengeluaran Chelsea musim panas ini melampaui angka 200 juta pound sterling setelah bergabung dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai 51,3 juta pound sterling. Manchester United berhasil bujuk Bruno Fernandes perpanjang kontraknya di Old Trafford. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Bruno Fernandes untuk memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Laporan ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Bruno sepakat memperpanjang kontraknya sampai 2027. Manchester United juga memberikan opsi perpanjangan kontrak selama setahun pada Bruno Fernandes. Selain itu, tentunya gaji Bruno juga ditambah. Soal kabar Liverpool incar Zubimendi, Slot cuma bilang begini. Liverpool dikabarkan mengincar Martin Zubimendi untuk menambal kekurangan di lini tengah. Arne Slot pun buka suara soal rumor tersebut. Anda bisa menyebut setiap nama sesuka Anda, tentu saja, ujarnya.
Saya sudah sering bilang sebelumnya, saya mewarisi tim yang sangat kuat dan kalau kami bisa, juga kami merasa memungkinkan, kami akan memperkuat skuadnya. Lanjutnya, Liverpool versus Sevilla, The Reds menang telak 4-1 di laga pramusim. Liverpool melanjutkan tren kemenangan di pertandingan pramusim menjamu Sevilla di Stadion Anfield pada Minggu 11 Agustus. Liverpool menang telak dengan skor 4-1. 3 gol disarankan Reds di paruh pertama melalui Diogo Jota di menit ke-20. Dan sepasang gol Luis Diaz di menit ke-39 dan menit 45+1. Sevilla mencoba mengejar ketertinggalan di menit ke-66 lewat gol Pekwi. Namun Liverpool kembali membobol gawang Sevilla di menit ke-67 lewat gol Trenyoni. Dengan demikian Liverpool memenangi masing-masing dari 4 pertandingan pramusimnya sejauh ini. Atletico versus Juventus, Colchoneros bungkam Bianconeri 2-0. Atletico Madrid memberikan Juventus sebuah sinyal bahaya menyambut dimulainya musim baru. Kemenangan 2-0 didapatkan memanfaatkan kerapuhan Juve. Atletico pun mengakhiri pramusimnya dengan kemenangan. Mereka tak pernah kalah di periode persiapan ini, sedangkan Juventus menutup dengan kekalahan. Hanya sekali menang dari 4 laga. Emirates Cup, Arsenal sikat Lyon 2-0. Arsenal meraih kemenangan saat menjamu klub Prancis Lyon dalam laga Emirates Cup di Emirates Stadium Minggu 11 Agustus. Pasukan Mikel Arteta menang 2 gol tanpa balas. 2 gol Arsenal dicetak oleh William Saliba di menit ke-9 dan Gabriel Magalhaes di menit ke-27. Torehan di pramusim jadi modal Arsenal hadapi Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta menilai penampilan timnya di pramusim jadi modal berharga menghadapi Liga Inggris musim ini. Ia yakin punya skuad yang kompetitif. Sekali lagi, ujian yang sangat bagus hari ini. Saya pikir secara keseluruhan ini merupakan pramusim yang sangat positif dengan tur dan lawan yang semua pihak berupaya keras untuk mewujudkannya. Ujar Arteta dikutip dari situs Arsenal. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!